Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi atau bagian terakhir dari dinamika partikel. Nah, di sini ada aplikasi hukum Newton pada benda bersentuhan atau menempel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas aplikasi hukum Newton baik pada bidang datar, bidang miring, kemudian pada katrol, pada lift atau elevator. Nah, yang terakhir di sini ada dua buah benda yang bersentuhan. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Dua balok didorong oleh gaya F sebesar 10 Newton. Jika permukaan licin, massa balok pertama 4 kg dan massa balok kedua 2 kg, tentukan A besar percepatan kedua balok tersebut, yang B gaya kontak antara balok pertama dengan kedua. Nah, perhatikan di sini ada gaya dorong F ya. Tentunya masing-masing balok punya massa, berarti dia punya gaya berat, dan juga di sini ada bidang, berarti nanti ada gaya normal. Tapi kita di sini itu fokus pada gerakan benda. Nah, oke, langsung saja ya. Pertama diketahui dulu dari soal kita tahu bahwa M1 4 kg, kemudian M2 2 kg. M ini lambang massa ya. Kemudian ada F besar yaitu gaya dorong atau gaya yang diketahui adalah 10 Newton. Yang ditanyakan percepatan. Ingat lambang percepatan adalah A kecil. Kemudian gaya kontak antara balok pertama dan kedua. Berarti gaya kontak itu nama lainnya gaya sentuh. Berarti lambangnya adalah F. F baik pada benda 1 ataupun benda 2. Di sini ada F21 berapa, F12 berapa. Oke, langkah yang pertama kita gambarkan arah gaya pada kedua balok. Nah, ini Ibu sudah gambarkan arah gayanya. Di sini ada balok 1, balok kedua. Yang kita gambarkan adalah arah gaya yang searah dengan gerak benda ya, atau searah dengan percepatan. Ingat, di sini kalau pada bidang datar berarti ketika didorong, benda itu kemungkinan dia akan bergerak ke sini kan? Bergerak ke kanan ya, ke arah kanan. Nah, berarti yang kita lihat adalah arah gaya yang ke arah kanan atau kiri saja ya, kanan dan kiri, bukan atas bawah. Jadi di sini gaya berat sama gaya normal tidak kita perhitungkan. Sampai di sini paham ya? Nah, kita gambarkan pertama ada gaya F, gaya dorong yang diketahui dari soal yang arahnya ke kanan. Kemudian di sini ada gaya kontak, di mana gaya kontak pada benda satu oleh benda 2 arahnya adalah ke kiri. Kemudian gaya kontak pada benda 2 oleh benda 1 arahnya ke kanan. Nah, setelah kita menggambarkan gaya, ini untuk pengetahuan saja, keterangannya di bawah ya. Kita lanjutkan dengan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Berarti ini jumlah gaya atau resultan gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di sini resultan gayanya kita gunakan adalah gaya dorong atau F yang dari soal. M-nya adalah jumlah keseluruhan massa. Di sini ada dua benda atau ada dua balok, berarti massanya ada massa balok 1 ditambah massa balok 2, kemudian dikali percepatan. Kita pindah ruas, berarti A sama dengan F dibagi M1 plus M2, berarti dibagi ya, M1 plus M2 sama dengan F-nya adalah 10 Newton dibagi M1-nya 4, M2-nya 2. Kita jumlahkan 4 ditambah 2, 6. Jadi 10 dibagi 6 atau diperkecil dibagi 2 masing-masing jadi 5/3. Atau kalau mau pakai angka desimal hasilnya adalah percepatannya atau A sama dengan 1,67 meter per sekund kuadrat. Ingat ini harus lengkap ya. Tidak boleh satuannya salah ataupun lambangnya salah, karena nanti tidak ada maknanya kalau tidak lengkap. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gaya kontaknya atau gaya sentuhnya? Kita lihat di sini pada benda 2 sesuai digambar ya. Gaya kontak atau gaya sentuh pada benda 1 oleh benda 2 itu nilainya sama dengan gaya kontak oleh benda 2 oleh benda 1. Maaf, kita ulangi lagi. Gaya kontak pada benda 2 oleh benda 1 nilainya sama dengan gaya kontak pada benda 1 oleh benda
2. Intinya gaya kontaknya itu sama ya. Yang membedakan itu adalah arahnya saja. Jadi nilainya sama tapi arahnya berbeda. Makanya Ibu gunakan seperti ini. Oke. Jadi negatif bukan menunjukkan nilai tapi hanya menunjukkan arah. Kita gambarkan dulu pada benda 1 biar enak. Di sini sudah ada gaya F, kemudian di sini ada benda 1. Pada benda 1 ya terdapat 2 gaya, ada gaya F dan ada gaya kontak benda 1 oleh benda 2 atau F21. Berarti seperti biasa sigma F sama dengan M1 kali A. Kenapa gunakan M1? Karena kita meninjaunya satu benda dulu. Pada benda 1 dulu, berarti gunakan ininya M1. Ada berapa gaya atau jumlah gaya di benda 1? Yaitu ada 2. Ada F yang arahnya ke kanan, berarti F-nya positif. Ada F21 yang arahnya ke kiri, berarti F-nya min atau negatif F21. Sama dengan M1 kali A. Kita masukkan angkanya, F-nya 10. F21 yang dicari, kemudian M1-nya 4 kg. Percepatannya biar enak kita gunakan yang ini ya, yang pecahan saja, 5/3. 5/3 sama dengan 4 dikali 5/3, hasilnya 20/3. Jadi F21 nanti pindah, kalau pindah dia dari negatif menjadi positif. 10-nya ini tetap ya, ini hanya untuk merapikan saja. Jadi 10 nanti ini pindah 2 dibagi 3, jadi 10 min 20/3. Jadi F21 sama dengan, kita samakan penyebutnya 3, berarti 30 min 20 sama dengan 10/3. Jadi hasilnya gayanya adalah gaya kontak benda 1 oleh benda 2, hasilnya adalah 10/3 Newton. Nah, bagaimana untuk gaya kita mau membuktikan nih? Sama nggak sih dengan gaya kontak pada benda 2 oleh benda 1? Nah, kita bisa buktikan yaitu dengan meninjau pada benda 2. Ingat nanti boleh caranya kalian tutup yang benda 1. Nah, jadi pada benda 2 itu berarti hanya ada satu gaya, yaitu gaya kontak benda 2 oleh benda 1. Berarti kita tuliskan sigma F-nya M2 dikali A, ini cuma satu gaya, F gaya kontak benda 2 oleh benda 1 berarti sama dengan M2 dikali A. Berarti M2-nya 2 kg, A-nya kita gunakan pecahan ya. A-nya kita gunakan pecahan berarti 5/3, jadi F12 kita hitung 2 dikali 5/3, hasilnya 10/3 Newton. Jadi terbukti ternyata gaya kontak antara benda 1 dan benda 2, gaya kontak benda 1 oleh benda 2 itu nilainya akan sama dengan gaya kontak benda 2 oleh benda 1, atau nilainya adalah 10/3 Newton. Sampai di sini paham? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.